flashback saat Juri masih muda. Usut punya usut, Juri adalah idol juga. Dia hari itu akan debut, tapi sayangnya di hari debutnya tidak berjalan lancar. Juri sempat juga mengatakan bahwa kakinya sakit, tapi naasnya karena persiapan panggung yang masih belum memadai, Juri pun terjatuh dan kakinya terjerat di antara paku-paku. Saat itu Juri langsung dibangunkan ke rumah sakit, dibangunkan lagi, dilarikan maksudnya guys. Dan sesampainya Juri bangun, dia begitu terkejut melihat kakinya sebelah sudah diamputasi. Itulah kenapa selama ini Juri memakai tongkat, ternyata dia memakai kaki palsu dan pihak kedokteran hanya bisa menyayangi semua kejadian ini. Singkat waktu saat Juri sangat-sangat sedihnya, dia mendengar ocehan dari para perawat yang mengatakan bahwa Juri sangat kasihan di waktu debutnya dia bisa mengalami kecelakaan. Dan saat itu Juri langsung memanggil perawat yang berbicara tentang dirinya dan Juri dengan saikonya langsung menusuk si perawat dan kita kembali lagi ke masa kini. Saat ini Juri sangat produktif walaupun kehilangan kedua kakinya. Bisa kita lihat banyak sekali sepatu yang dia pajang di ruangannya. Dan kemudian kembali lagi kepada Doki DKK yang sekarang sudah bisa memasuki markas dari Juri. Di sini Doki terus mencari keberadaan di manakah terakhir kali Romi terbangun. Dan Go-eun begitu terkejut mengetahui bahwa Juri tengah berada di salah satu ruangan dengan seorang produser yang bernama Lee. Saat Doki tengah melihat situasi, tiba-tiba Juri mendengar sesuatu yang terjatuh dan saat itu dia merasa curiga karena pada hari itu seharusnya klub kosong, hanya mereka berdua saja yang ada di ruangan ini. Akhirnya Juri pun segera bergegas untuk melihat situasi di luar dan benar saja pada saat itu Doki langsung diminta oleh Go-eun bersembunyi karena lampu yang ada di lorong yaitu terdeteksi sensor gitu guys. Jadi kalau ada manusia yang jalan pasti akan hidup. Dan Juri melihat sisa-sisa lampu yang hidup dan dia menyadari ada orang di ruangan itu. Di sini Go-eun udah deg-degan karena takut Doki ketahuan, tapi untungnya Go-eun bisa ngehack lampu tadi berkedap mati dan itu akhirnya mengurungkan curiga dari Juri dan dia pun tidak jadi mengecek ruangan yang saat itu Doki tengah bersembunyi. Dan benar saja Doki telah menemukan ruangan di mana Romi pingsan. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasa Juri langsung melatih para anak didiknya. Salah satu dari mereka pernapasannya ngos-ngosan. Saat itu Juri langsung berkata bahwa mereka tidak bisa menunjukkan rasa kegelisahan yang ada di dalam diri dan mereka harus stay senyum waktu pas ada di depan kamera. Karena menjadi idol itu nggak mudah, sisa nafas mereka aja pasti penggemar taui. Oleh karena itulah mereka harus bisa mengelabu. Seperti biasa, Romi terus dikirimi pesan oleh sahabatnya, tapi dia hanya membaca dan tidak pernah membalas. Romi mengetahui bahwa besok debutnya Elements dan mereka hanya bisa berdoa semoga semuanya lancar. Singkat cerita, di sini Doki juga akan berperan penuh sebagai manajer dari The Elements. Sayangnya saat mereka debut, ada grup K-pop lainnya yang baru saja comeback. Oleh karena itulah, perhatian dari fans tentu akan teralihkan. Tetapi mereka tidak menyerah sama sekali. Di ruang tunggu, mereka terus berlatih sangat keras agar bisa tampil semaksimal mungkin di panggung. 저 화장실 좀. 아이고. 야, 엘리버츠 잠시. Jian tiba-tiba terjatuh pingsan. Saat itu mereka nggak bisa tampil karena hanya 3 anggota. Dan kemudian di sini Elements akan digagalkan pada debutnya atau dibatalkan. Tapi tentu Doki tidak terima, mereka sudah sangat susah payah berlatih setahun terakhir. Dan pada akhirnya Doki pun memutar otak bagaimana mereka bisa debut pada hari itu. Dan yang terjadi selanjutnya. 자 준비. 자 3. 다시 맨 앞에서. 오케이. 안. 뭐야 쟤는? 한 명이 잘 잘하네. 안 알려줘도 되겠네. 지안이 동선이. 오케이. 얘 누구 들어와.
Benar sekali guys, Dogi lah yang menggantikan Jian. Mana koreografinya bener-bener kayak Jian lagi, mental banget. Dan pada akhirnya debut Elements pada hari itu pun sangat-sangat sukses. Singkat cerita, pada malam harinya mereka akhirnya udah bisa makan makanan bebas walaupun kalorinya masih dibatasi. Tapi saat itu Dogi terus mengatakan bahwa mereka sangat bagus. Dogi sangat-sangat bangga terhadap mereka semua. Di luar, juri dan juga kepala manajer tengah melihat tingkah laku si Dogi ini. Kepala manajer juga sempat bilang apakah Dogi akan direkrut terus seterusnya dan manajer baru akan didepak. Dan pada akhirnya juri meminta agar Dogi keluar untuk menemuinya. Pada saat itu Dogi melihat ekspresi dari juri yang tidak terlalu senang atas debut Elements. Dan pada saat itu juga Dogi langsung bertanya kenapa si juri ini tuh nggak terlalu excited, beda dengan para member yang ini adalah hari-hari yang dia tunggu. Juri dengan gamblang mengungkapkan bahwa mereka ya cuma debut aja. Toh mereka juga nggak akan terkenal dalam satu malam dan bisa aja mereka akan dilupakan dengan cara yang perlahan-lahan. Mendengar hal itu tentu saja Dogi agak kebingungan walaupun dia adalah seorang CEO guys, tapi kayak nggak ada ambisi sama sekali menciptakan idol K-pop ataupun grup dari agensinya. Untuk tes terakhir kali, apakah Dogi ini bisa dipercaya? Juri meminta agar segera memukul Jian kepada Dogi. Awalnya Dogi pasti was-was, tapi di sisi lain, Goun meminta agar Pak Park keluar dan saat Dogi ingin melakukan aksinya, untung saja Pak Park sudah datang dan memarahi Dogi karena sebelumnya pernah memukul dirinya. Dan yang terjadi... 다들 그만 가자. 잠깐만. Sesampainya di mobil, Pak Park benar-benar sangat kena mental. Kenapa di setiap situasi ini pasti dia menjadi korban. Untungnya saat itu Pak Choi mengungkapkan dia bukan korban, melainkan kepercayaan dari Kim Do-ki. Setelah mendengar itu, akhirnya Pak Park merasa mendingan. Kemudian kita kembali lagi kepada juri yang saat ini tengah melihat berbagai sepatu. Dia langsung memborong 4 sepatu sekaligus. Awalnya Do-ki mengira bahwa juri akan menghadiahkan kepada para member, tetapi salah guys. Itu adalah hadiah untuk dirinya sendiri. Dan benar saja setiap sepatu yang kita lihat di rumahnya adalah korban juri dan tentu itu sangat membuat Dogi murka. Kemudian di sisi lain para member telah melihat bagaimana debut mereka. Saat itu mereka begitu bangga dengan diri mereka sendiri. Pada akhirnya mereka bisa tampil di televisi dan akan dikenal oleh banyak orang. 아이 누나 당연하죠. 보컬씨. Dan disinilah Dogi sekarang karena dia sudah dipercayai oleh juri. Juri pun membawa Dogi ke markas mereka. Seperti dugaan kalian, dari awal juri tidak pernah niat untuk mendebutkan Elements, melainkan mereka hanya dimanfaatkan dan akan dijual kepada para pria hidung belang yang kaya raya. Saat itu juri juga bertemu dengan seorang pria yang menginginkan salah satu grup Elements, yaitu yang bernama Ara. Di sini si pria sangat tidak tahan lagi, tapi juri mengatakan bahwa dia harus menunggu sampai akhir pekan. Tentu gimana caranya ya guys, seperti Romi. Jadi mereka akan membawa salah satu idol atau salah satu member ke tempat itu, lalu mereka memvideonya dan akan memeras seolah itu adalah kesalahan dari member. Dan pada akhirnya member pun mau berbuat sesuatu, yaitu menjadi kekasih para pria hidung belang ini. Dan seperti itulah cara kotor dari juri untuk mencari uang. Dan tentu saja juri juga sudah berkomplotan dengan orang di luar sana termasuk produser Lee. 데뷔 무대이자 동시에 은퇴 무대인데 좋아야지. 얘들아, 중선이 팔래. 강주리는 처음부터 정식 데뷔. 강 사장. 나도. Setelah tahu bagaimana busuknya juri, mereka hanya bisa istighfar. Bahkan saat itu mereka juga beranggapan juri melibatkan orang lain atas kegagalannya di masa lalu. Dan pada akhirnya Dogi pun bertemu dengan Romi. Saat ini semua keputusan ada di tangan Romi. Apakah dia mau melanjutkan balas dendam ini atau menghentikannya? Setelah flashback beberapa tahun yang lalu, betapa susahnya mereka latihan. Bahkan mereka juga menahan kelaparan hingga kurang gizi. Pada akhirnya Romi pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada juri DKK. 5283 시작합니다.
Sojung yang akan menjadi korban selanjutnya. Seperti biasa, juri menunjukkan videonya yang telah terlelap di satu bar. Saat itu tentu Sojung tidak ingat apa-apa. Agar Sojung tidak dikenai denda, seperti biasa juri memberikan opsi kedua, di mana dia akan mengencani orang yang telah mengambil video tersebut agar si orang tidak menyebarluaskan. Dan bisa kita lihat ekspresi dari juri yang sangat manipulatif. 싸가지가 없어서 그렇지. 전형적인 소시오패스. Kepala manajer sudah diberesi oleh Dogi. Sekarang giliran para klien yang akan memanfaati Josung. Dan benar saja, Josung yang kalian lihat adalah Pak Pak dan juga Pak Choi. Pak Choi saat itu berpura-pura menjadi Josung. Dan tidak lama dari situ, Dogi pun datang dan langsung menghantam mereka. 짜잔! 잠깐 타임! 이게 한번 놀아보자! 똑같. 아유, 덥다 더워. Kemudian sekarang giliran Lee. Saat itu Lee tengah bekerja, tapi betapa terkejutnya dirinya mendengar suaranya yang tengah disiarkan secara live di siaran TV. Benar sekali, itu adalah perbuatan dari Go-eun. Doki sempat merekam semua pembicaraan Lee dengan juri sewaktu di bar. 이런 삽! 아니야! Di kantornya juri telah mengetahui semua berita yang ada di luar, bahkan wartawan sudah berkumpul di agensinya. Untungnya saat itu juri berhasil kabur, walaupun wartawan masih mengejarnya ke dalam mobil. Singkat cerita, juri sudah berada di apartemen. Dia segera mengemasi barang-barang, bahkan sepatunya tidak luput. Saat juri keluar dari lift, benar guys, apartemennya sudah dikepung oleh wartawan. Pada akhirnya juri tidak mempunyai pilihan lain, melainkan dia harus naik ke atas gedung. Disinilah juri sekarang menelpon kepala manajer tidak bisa. Dan pilihan terakhir juri adalah menelpon Doki. Singkat cerita, juri meminta Doki agar segera pergi ke atap. Dan betapa terkejutnya juri setelah melihat Dogi dengan penampilan sesungguhnya. Juri akhirnya mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah perbuatan dari Dogi. Juri mengungkapkan kenapa dia melakukan hal itu, tapi Doki menjelaskan bahwa juri sangat menjijikan melibatkan orang lain atas kegagalannya di masa lalu. Doki juga mengungkapkan bahwa juri begitu lemah, semua orang pernah kalah dan pernah jatuh, tapi bukan itu tandanya dia menyerah. Bahkan saat itu juri membela dirinya, setidaknya mereka digaji dan juri memberikan uang. Dan tidak lama dari situ muncullah banyak sekali drone, dan itu membangkitkan trauma juri di masa lalu. Dan yang terjadi... Pada akhirnya juri menyerah, dia melepaskan genggamannya dan terjatuh dari lantai atas. Kemudian beberapa hari setelah kejadian itu, Romi sudah berada di asrama dan dia akan menemui teman-temannya. Sebelum itu Romi juga mengucapkan salam perpisahan dan banyak mengucapkan terima kasih. Disinilah Romi sekarang memasuki ruangan dan pada saat itu dia melihat teman-temannya yang akan berdiskusi dan untungnya Romi datang dan pada akhirnya mereka pun tidak jadi bubar. 그럼 나도 잘 먹겠습니다. Seperti biasa, setelah kasus selesai, Doki DKK pasti menutup dengan makan-makan. Dan di televisi bisa kita lihat Elements pada akhirnya debut dengan secara resmi. Dan Doki DKK memutuskan untuk ngefangirling kepada mereka semua. Dan di sini pada akhirnya happy ending guys, walaupun tidak ditunjukkan apakah juri meninggal dunia di akhir. Dan menurut Mimin, di episode kali ini karmanya benar-benar instan sekali. Setiap pelaku kejahatan di episode ini langsung mendapatkan karma secara instan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Like there's no gravity, yeah. 끊임없이 끝을 때로 막